Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo Kisawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Welcome back to my channel. Nah, jadi untuk hari ini gue lagi mau ngebahas sedikit topik yang sebenarnya pengen gue bahas udah dari lama sebenarnya sih. Topik ini mengenai salah satu sepatu yang menurut gue sekitar 5 tahun ke belakang tuh change the game banget kalau menurut gue ya, dan mereka menjadi sebuah trendsetter juga dan mampu menyaingi dengan brand-brand lainnya atau enggak siluet-siluet lainnya. Sepatu itu adalah Yeezy. Aduh gila, jujur gue punya banyak banget memori tentang Yeezy. Jadi gimana kalau kita start dari Yeezy yang pertama dulu deh, Yeezy Turtle Dove. Ini adalah Yeezy 350 pertama yang pernah dikeluarin oleh Adidas dan juga Kanye West. Nah, kebetulan Adidas itu memang sebelumnya pernah ngerilis Yeezy 750 yang seperti ini, ya kan? Jadi yang pertama kali dirilis tuh itu, baru yang Turtle Dove, atau kebalikannya ya, harusnya sih yang 750 dulu baru yang Turtle Dove. Nah, tapi kalau kalian nggak tahu, Turtle Dove ini, Yeezy 350 Turtle Dove ini itu adalah salah satu sepatu Adidas yang memiliki market price itu paling tinggi kalau menurut gue pada saat eranya lah anggapannya. Karena untuk dead stocknya pada saat itu tuh bisa mencapai sekitar 30 sampai 50 juta rupiah pada pertama kali ini dirilis. Itu benar-benar gila banget, dan memang dulu itu dirilis dengan kuantitas yang sangat sedikit. Bahkan saking sedikitnya, kalau kalian pengen tahu, ukurannya tuh nggak ada yang half size. Dalam artian half size itu begini, misalkan kalau kalian beli sepatu, mungkin kalian ada yang pakai size 44,5, 43,5, 42,5. Yeezy Turtle Dove tuh nggak ada size setengahnya. Bener-bener cuman size 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nggak ada setengahnya sama sekali. Dan kemudian yang gue pakai ini adalah size 11. Nah, untungnya yang gue itu sebenarnya tuh kan gue adalah orang yang memakai size 11,5. Tapi syukur alhamdulillah untuk yang Yeezy 350 V1 ini itu tuh dia tuh bisa dibilang downsize atau fits big lah dalam artian. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai size 45,5 atau 44,5, kalian turun satu aja, turun setengah, sorry. Misalkan kalau misalnya kalian pakai, biasanya nih kalian biasa pakai size 44 gitu, setengah gitu. Nah, di Yeezy kalian ambil size 10 gitu. Itu muat di kalian gitu. Dan Yeezy 350 V1 ini yang membuat ini unik adalah ya, pertama memang ini didesain oleh seseorang rapper yang bisa dibilang the most influential rapper di skena sneakers di tahun 2010 sampai 2020 menurut gue ya. Dan memang kalau Yeezy itu tuh dia tuh sangat comfortable, bener-bener enak banget untuk dipakai, bener-bener nyaman banget. Dan sebenarnya tuh bukan karena busnya doang ya, tapi memang dari bentuk struktur dari sepatunya itu memang sangat enak untuk dipakai. Karena di bagian atas ini adalah full knitwear gitu ya, kayak ya bisa dibilang jahitan knit lah. Dan dia itu tidak ada bagian yang memiliki form yang tegak atau mengepres kaki kalian atau menekan kaki kalian ke dalam. Ini bener-bener flat base, bener-bener kayak bahan kain gitu. Jadi kalian tuh kayak anggap aja itu kayak pakai baju ya, baju yang baju jahitan rajutan gitu tapi di sepatu. Kurang lebih kayak gitu yang bisa gua describe segimana sih rasanya tuh untuk memakai Yeezy gitu. Jadi ini benar-benar collapsible banget tuh. Lihat tuh, anjir, berdebu anjir. Saking lamanya udah gak dipakai anjir gitu. Jadi benar-benar se-collapsible itu. Kalian bisa lihat sini kan. Nah, Yeezy 350 V1 ini tuh bener-bener bisa dibilang kalau secara value itu dia tuh ya kalau dibilangin bertahan secara value sih nggak juga ya, turun juga sih ujung-ujungnya. Yang dari 25 juta sekarang tuh kalian bisa dapetin ini di harga ya 10 sampai 15 juta lah, lebih murah di mereka yang dulu. Tapi itu untuk beda cerita dengan 350 V2 ya, nanti gue bakal bahas itulah. Tapi untuk yang V1 ini tuh menurut gue sih masih memiliki resale value yang lumayan tinggi, apalagi yang dead stocknya. Dead stock tuh dalam artian tuh masih baru, brand new, karena susah banget untuk mencari dead stocknya Yeezy V1 di sekarang ini, karena Adidas pun sendiri juga sudah tidak lagi merilis V1 tapi mereka ngerilis V2 ya.
yang bentar lagi kita akan cover. Nah, jadi untuk Yeezy V1 ini menurut gua itu secara kualitas oke banget ya, masih hold up banget ya sampai sekarang nih, nggak ada kerusakan sama sekali. Ini udah gua pakai selama 4 atau 5 tahun dan masih dalam kondisi yang sama. Ya walaupun memang kotor ya, tapi itu adalah gua yang memang males nyuci sebenarnya sih. Tapi overall dari segi comfort, value, design, dan juga harga, ini memang salah satu sepatu yang benar-benar gue suka banget gitu. Dan memang gue memiliki memori yang sangat banyak dengan sepatu ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sepatu yang membuat gue lebih into the sneaker game lah anggapannya gitu. Ya bisa dibilang gue adalah salah satu hype beast kali ya, bukan sneakerhead yang orang-orang kayak koleksi banyak gitu. Cuma kalau sekarang ini mungkin gue lebih bisa dibilang sih, gue juga nggak peduli sih kalau apa gue anggap gue sneakerhead atau yang penting gue sneaker entusias lah gitu aja lah, nggak sampai sneakerhead, karena kalau sneakerhead kan udah harus tahu sejarah dari bayi sampai sekarang gitu kan anggapannya. Nah gitu ya. Ini gue kebetulan beli waktu itu di harga 7 juta kalau nggak salah deh, dan memang kondisinya itu udah parah banget gitu ya, jadi wajar aja untuk harga 7 juta sebenarnya sih gitu ya. Jadi untuk yang Yeezy V1, nah kita lanjut lagi ke Yeezy yang kedua nih, yang bisa dibilang gimana ya, ini itu Yeezy V2 ini memiliki cycle yang rada roller coaster lah anggapannya. Karena begini, oke, ini adalah Yeezy V2 static ya. Kenapa gue pilih static untuk gue beli, untuk gue pakai daily? Karena ini warna hitam, gampang digabungin dengan baju apapun, warna apapun tuh cocok lah, matching ke sepatu ini gitu. Nah, Yeezy V2 ini pertama kali dirilis itu gue lupa ya tahun berapa ya, kayak tahun 2017 atau 2018 pertama kali itu ada yang Beluga yang seperti ini. Dia tuh yang warna oranye digabungin dengan abu-abu gitu. Itu dulu guys, kalau kalian nggak tahu, itu dulu harganya misalkan sekitar 10-15 juta rupiah. Ya kan, itu dulu lumayan banget tuh untuk harganya tuh dulu tuh 10-15 juta rupiah. Tapi setelah itu tuh keluarlah yang namanya Zebra yang kayak gini. Yang Zebra, kalian mau tahu nggak pertama kali itu dirilis harganya berapa? Itu harganya sekitar 25-30 juta rupiah. Naiknya tuh luar biasa. Tapi setelah itu Yeezy itu bukan lagi sepatu yang limited gitu. Kanye West kan pernah menyuarakan bahwa dia akan buat Yeezy for all gitu, campaign Yeezy for all, dan memang terwujudlah sekarang. Kalian tuh gampang banget dapetin Yeezy. Mungkin kalau di Indonesia sih enggak ya. Cuma di luar itu tuh teman-teman gue yang kebetulan bisa dibilang nggak terlalu into sneakers itu, dia tuh datang ke sebuah toko pun ada Yeezy sitting di rak gitu, tinggal dibeli gitu. Jadi sebegitu massnya sekarang untuk produksi Yeezy. Dan menurut gue itu adalah hal yang bagus, karena memang tercapailah tujuan Kanye West untuk membuat Yeezy for all itu. Nah, Yeezy V2 ini seperti yang gue bilang itu roller coaster. Kenapa? Karena setelah perilisan Yeezy Zebra itu, mulai banyak lagi tuh perilisan Yeezy, dan harga itu makin jatuh dan makin jatuh dan makin jatuh. Bahkan Zebra pun aja yang dulunya 25 juta, sekarang bisa kalian dapetin dengan harga retail, bahkan ada yang jual di bawah 3 juta rupiah. Itu benar-benar gila banget. Jadi penurunan value-nya tuh benar-benar turun banget. Tapi menurut gue itu bagus, karena semakin banyak orang yang bisa menikmati Yeezy tanpa harus membayar resale value yang tinggi. Jeleknya untuk reseller ya otomatis pasti mereka merugi karena tidak mendapatkan profit yang mereka sudah forecast di awal gitu, kayak gue harus dapat segini tapi kok sekarang malah merugi atau gimana gitu. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, keluarlah Yeezy Static ini. Yeezy Static ini adalah salah satu sepatu yang satu-satunya sepatu Yeezy yang menurut gue membangkitkan hype Yeezy lagi. Karena pada saat itu Yeezy Static ini, kalian mau tahu nggak, pertama kali rilis di Pacific Place, waktu itu gue inget banget harganya 3,6 juta. Semua orang tuh pada ngira kalau ini harganya, semua orang tuh bakal ngira kalau ya udah harganya 3,6 juta aja. Tapi ternyata karena mungkin warnanya ya, warna hitam gitu yang neutral banget, itu harganya yang tadinya cuma 4,5 juta tiba-tiba naik ke 7-8 juta. Bahkan untuk yang static reflektif, yang ini kan yang non reflektif kan, karena ada dua tipe, ada yang reflektif sama yang non reflektif. Untuk yang reflektif itu bisa mencapai 15-20 juta rupiah. Ini adalah salah satu yang bikin Yeezy hype lagi.
Nah, itulah kenapa gue bilang roller coaster, karena kayak sempet naik banget, jatuh banget, terus sekarang naik lagi, terus sekarang bisa dibilang jatuh lagi, tapi ya di ambang-ambang nggak jatuh-jatuh amat lah gitu. Untuk Yeezy sekarang ini, karena makin banyak colorway yang keluar, ada beberapa yang suka dan tidak suka, itu harganya tuh bervariasi banget lah. Ada bervariatif, sekitar 2,5 sampai 4 juta sampai 6 juta gitu ada gitu. Nah, cuma menurut gua Yeezy itu bisa dibilang mahal karena retail value-nya itu 3,6 juta. Kalau kalian mikir Yeezy just jump over Jumpman, menurut gue sih gue kurang setuju karena Jordan itu tuh sampai sekarang tuh masih menguasai market, bahkan sekarang sudah menguasai banget gitu. Ada saatnya Yeezy menguasai market, cuma sekarang udah pasti balik ke Jordan. Tapi Jordan itu mau sampai kapanpun menurut gue tuh masih berada di atasnya Yeezy karena dia tuh lebih murah dibandingkan Yeezy, dan tentunya ada historinya juga ya, yang menurut gue ya, gue sendiri tuh I don't give a shit about history, tapi mungkin ada luar sana yang mementingkan history, ya oke, it's your choice gitu. Kalau gue sih gue nggak terlalu perlu, gue pakai sepatu gue nggak perlu tahu historinya apa ya, gue cukup gue pakai aja gitu. Jadi perbedaan persepsi aja. Gue tahu ini pasti bakal ada yang menyinggung sebagian orang, cuma ya you have to respect my opinion and I'll respect yours gitu. Nah, jadi balik lagi untuk yang Yeezy itu, menurut gue sih dia memang secara goal untuk Yeezy for All tuh sekarang udah tercapai banget. Yeezy for All tuh benar-benar tercapai banget, dan menurut gue banyak sekali orang yang bisa menikmati Yeezy. Cuma kalau misalkan dibilangin secara mass market apakah mereka mengalahkan Jordan, menurut gue masih sangat jauh, atau bahkan mungkin nggak pernah bisa. Itu hanya opini gue aja. Coba mungkin kalian ada opini sendiri, bisa kalian share komen di bawah mengenai Yeezy dan juga Jordan. Tapi Yeezy ini kita mau tidak mau kita harus akuin bahwa mereka adalah salah satu yang merubah nasib Adidas bisa dibilang ya, dan juga obviously change the sneaker game juga bisa dibilang ya, gitu ya. Yang awalnya mungkin semuanya lebih mengapresiasikan atlet, tapi sekarang mengapresiasikan seniman atau musician lah, seperti Kanye West yang dulu sempat cekcok sama Nike karena tidak melakukan royalti yang semestinya, dikarenakan dia bukan atlet, dia pindah ke Adidas dan dia buatlah Yeezy 350. Oke, kayaknya itu aja sedikit obrolan dari gue yang menurut gue menarik banget untuk didengerin. Gue gak tahu ya, mungkin kalian mikirin menarik atau enggak, tapi menurut gue sih ini menarik banget untuk didengerin. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.